Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk materi pengolahan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang titik impas atau break-even point usaha makanan internasional. Titik impas atau break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak mengalami laba atau rugi. Break-even point sangatlah penting jika kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian. Di antara manfaat BEP adalah: yang pertama, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Kemudian, dapat digunakan sebagai alat perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi untuk menghasilkan laba. Dan yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dengan analisis titik impas ini, wirausahawan dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual persatuan, produksi minimal, pendesainan produk, dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat. Di antaranya adalah: yang pertama, tingkat laba yang ingin dicapai dalam satu periode. Kemudian, kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan yang mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Menentukan harga jual produk yang pas perlu mendapat perhatian yang serius dalam memulai usaha makanan internasional. Perlu strategi yang jitu dalam menentukan harga jual. Ada beberapa strategi dalam menentukan harga, sehingga harga yang ditawarkan masuk di akal para pembeli. Di antaranya adalah: yang pertama, menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. Cara ini sangat mudah dan paling disenangi oleh para wirausahawan makanan internasional. Caranya hanya dengan menghitung berapa total biaya yang dikeluarkan, ditambahkan dengan margin keuntungan yang diinginkan, maka itulah harga jual produk tersebut. Yang kedua adalah menentukan harga jual berdasarkan kompetisi. Cara ini dilakukan dengan membandingkan harga jual kompetitor sebelum memutuskan untuk menetapkan harga jual produknya. Yang ketiga adalah menentukan harga jual berdasarkan tujuan khusus. Ini merupakan strategi terakhir dengan menggunakan pendekatan tujuan khusus, yaitu tujuan apa yang ingin dicapai dari harga jual tersebut. Apakah hanya sekedar meningkatkan jumlah penjualan, atau mendongkrak image produk, atau karena hal lain. Nah, dalam menghitung BEP atau break-even point, diperlukan komponen-komponen perhitungan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fixed cost. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan, ada walaupun tidak ada kegiatan produksi. Contoh biaya ini adalah biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti juga akan meningkat. Contoh dari biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini. Dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP produksi merupakan jumlah produk dalam unit
yang harus terjual agar total pendapatan sama dengan total biaya produksi. BEP produksi dapat dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan harga jual per unit. Sementara itu, BEP harga adalah nilai harga jual minimal yang harus ditetapkan agar total pendapatan sama dengan total biaya produksi. BEP harga dapat ditentukan dengan membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah produk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal perhitungan BEP berikut ini. Sebuah usaha pembuatan produk makanan internasional mengeluarkan biaya-biaya produksi sebagai berikut. Biaya tetap sebesar Rp220.000 yang meliputi biaya tetap, biaya tenaga kerja Rp200.000, dan biaya penyusutan alat Rp20.000. Sementara, biaya variabel yang dikeluarkan meliputi bahan baku Rp1.000.000, biaya listrik dan air Rp20.000, dan biaya lain-lain Rp260.000, sehingga total biaya variabelnya adalah Rp1.280.000. Total produksi menghasilkan 100 bungkus per paket. Jika harga produk makanan tersebut adalah Rp20.000 per paket, hitunglah total biaya produksi, total pendapatan, keuntungan, break-even point atau BEP produksi, dan BEP harga. Ya, kita hitung ya. Yang pertama, total biaya produksinya berapa? Ya, total biaya produksi dapat dihitung dengan menjumlahkan total biaya tetap yang dikeluarkan dengan biaya variabelnya, yaitu Rp220.000 ditambah Rp1.280.000 menghasilkan Rp1.500.000. Sehingga total pendapatannya adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga produksi. Jumlah produksinya berapa tadi? Ya, 100 bungkus dikali harga produksi per bungkusnya Rp20.000 sama dengan Rp2 juta. Selanjutnya dapat ditentukan keuntungannya yang dihitung dengan total pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi. Rp2 juta dikurangi Rp1.500.000. Keuntungan yang diperoleh adalah Rp500.000. Kemudian kita hitung BEP produksinya. Total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit. Rp1.500.000 dibagi dengan Rp20.000 per paket, sama dengan 75 bungkus. Ini berarti bahwa agar terjadi BEP, maka pedagang harus menjual makanan sedikitnya 75 bungkus. BEP harga dihitung dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk. Rp1.500.000 dibagi jumlah produknya berapa? Ya, 100 bungkus sama dengan Rp15.000. Ini berarti bahwa agar terjadi BEP, maka pedagang harus menjual makanan dengan harga jual minimum sebesar Rp15.000 per bungkus. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal mandiri berikut ini untuk perhitungan BEP. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produk makanan internasional adalah sebesar Rp150.000 per paket. Sedangkan total produksi menghasilkan 120 bungkus per paket. Jika harga produk makanan tersebut adalah Rp5.000 per paket, maka tentukan BEP produksi dan BEP harganya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.